Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limron dari kelas 11 MIPA 6 ingin menjelaskan apa itu sistem peredaran darah. Jadi langsung aja kita mulai dari pengertiannya ya. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui sel. Atau untuk lebih jelas lagi, sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, jadi inti dari sistem peredaran darah ini adalah mengalirkan zat-zat protein untuk kebutuhan homeostasis atau keseimbangan tubuh agar tubuh kita dapat tetap bergerak dan mendapatkan nutrisi dan pemenuhan energi yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu sistem peredaran darah ini sangatlah penting bagi tubuh manusia ya. Lalu kita lanjut, organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah ini? Yang pertama adalah jantung ya. Jantung itu sangat penting bagi tubuh manusia karena tanpa ada jantung kita tidak bisa hidup di dunia ini lagi ya. Lanjut kita ke pembuluh darah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembuluh darah itu atau syaraf ya, itu fungsinya untuk mengalirkan zat-zat atau protein yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Bisa kalian lihat di skema berikut. Ada pembuluh darah itu dibagi menjadi tiga ya, ada arteri dan vena. Nah, kapiler dan satu lagi kapiler. Kapiler itu sangat kecil ya, sehingga tidak dapat digambarkan dengan skema berikut. Pada dasarnya kapiler itu berada pada jalur yang sama dengan arteri dan vena. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian tanya di mana letak kapiler tersebut di mana gitu ya. Kalian lihat arteri itu merah dan vena itu warnanya biru ya. Di kehidupan nyata juga begitu kok. Saraf-saraf tersebut memang warnanya sama seperti skema di gambar ini. Kalau kalian perhatikan lebih lanjut, skema ini atau jalur dari vena dan arteri ini nggak jauh beda ya. Cuma sebenarnya ya emang begitu karena keduanya memang bertugas untuk melahirkan zat-zat yang dipompa oleh jantung ya. Jadi bagian utama yang terlibat dalam organ sistem peredaran darah ini ada cuma dua ya, yaitu jantung dan pembuluh darah atau bisa dibilang sistem saraf. Lanjut, pengertian dulu untuk mengenal lebih jauh apa itu organ-organ yang terlibat dan fungsinya ya. Lanjut kita jantung ya. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang terletak di dada sebelah kiri manusia. Kalian bisa dengar detak jantung kalian sendiri ya, kalau kalian lagi sendiri gitu. Lanjut, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, darah dipompa melalui jantung dan akhirnya dikembalikan lagi oleh jantung dan diproses lagi untuk kembali lagi ke seluruh tubuh. Lanjut kita lihat ke pembuluh vena. Tadi saya sudah jelaskan pembuluh vena ini berwarna biru ya. Fungsi dari pembuluh vena atau pembuluh balik ya, nama lainnya itu pembuluh balik. Pembuluh balik atau pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju jantung. Nah, jadi ibaratnya eh, jantung sudah memompa darah, lalu darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah zat-zat tersebut dialirkan ke seluruh tubuh, maka zat-zat tersebut akan diserap oleh tubuh dan setelah penyerapan dilakukan maka hanya akan tersisa karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini akan dialirkan kembali dari tubuh atau dari seluruh tubuh menuju ke jantung lagi untuk dibuang ke paru-paru dan selebihnya dibuang lagi melalui mulut atau hidung ya. Lanjut, pembuluh vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Nah, kalian juga bisa lihat kebiru-biruan itu seperti apa ya. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di tangan kalian atau di dekat pembuluh nadi ya, ada di situ juga. Pembuluh vena merupakan syaraf yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lanjut, kita ke pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini yang seperti ini ya, warnanya merah seperti itu. Pembuluh arteri nama lainnya adalah pembuluh nadi. Adalah pembuluh darah berotot yang memompa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sebaliknya dari vena, kalau jantung ini adalah tugasnya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi jalur yang ditempa oleh keduanya ini berbeda karena
Bersama dengan tugas-tugasnya, yaitu kalau arteri itu adalah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena tugasnya adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh kembali ke jantung untuk diproses lagi di paru-paru ya. Jadi arteri itu keluar dan vena itu masuk. Jadi gitu aja cara bedainnya. Lanjut, eh, pembuluh arteri terletak di dalam bagian tubuh dan berwarna merah sehingga tidak terlihat dari luar permukaan tubuh. Ya sudah jelas karena warna merah dan menyatu dengan sel darah ya. Jadi bisa-bisa itu bergabung dengan otot ya. Jadi sangat-sangat semu dan tidak terlihat itu. Samar ya? Terlihat, coba samar aja di mata manusia. Lanjut, pembuluh arteri merupakan syaraf yang membawa darah dari jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, yang ketiga atau yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu namanya adalah pembuluh pertukaran. Pembuluh pertukaran atau pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang dengan dinding yang sangat tipis. Jadi bisa dibilang pembuluh inilah pembuluh yang paling kecil di antara pembuluh darah yang lainnya, antara arteri dan vena. Berfungsi untuk menghubungkan pembuluh arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kapiler itu fungsinya adalah menggabungkan atau menghubungkan arteri dan vena terkecil. Ya, jadi kalau mereka merekat, jadi aliran darah keluar dan masuknya itu akan tersirkulasi dengan baik dan tidak terjadi masalah sama sekali. Lanjut, berbentuk sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Namanya juga ya kapiler ya, yang menghubungkan itu memang kadang sangat kecil ya, lebih kecil daripada apa yang dihubungkan ya. Lanjut, pembuluh ini juga membawa nutrisi ke bagian-bagian terkecil tubuh sehingga proses homeostasis atau keseimbangan tubuh tetap terjaga. Nah, ada juga beberapa pembuluh darah yang tidak bisa menjangkau bagian tubuh terkecil pada manusia. Oleh karena itu, untuk memproduksi membawa nutrisi-nutrisi tersebut agar tercapai ke seluruh tubuh, oleh karena itu pembuluh kapiler ini adalah solusinya untuk mentransportasikan nutrisi ke bagian-bagian terkecil manusia agar nutrisi dan energinya tersimpan dengan baik gitu di dalam tubuh tersebut. Lanjut, cara kerja sistem peredaran darah. Cara kerjanya itu ada dua ya. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Oke, kita bahas dulu sistem peredaran darah besar. Apa itu sistem peredaran darah besar? Sistem secara singkat, urutan peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Atau untuk lebih jelasnya lagi, dari jantung, dari sini, diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, setelah di seluruh tubuh, zat-zat dan protein tersebut akan diserap oleh tubuh, menyisakan karbon dioksida, dan pada akhirnya si vena ini akan membawa darah tersebut kembali ke jantung, lalu terjadi pengolahan nutrisi di sini, lalu akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh oleh arteri. Nah, sistem tersebut akan terus berulang sampai kita mati ya. Jadi tubuh akan selalu bekerja setiap hari, setiap detik dan setiap harinya ya. Nggak pernah capek dia. Lanjut, tujuan dari siklus peredaran darah besar adalah untuk membawa darah bersih yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen yang digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Nah, mengedarkan, kalau kalian dengar mengedarkan itu pasti bawaannya arteri ya. Jadi yang paling berperan ini adalah pembuluh arteri dan jantung ya. Kalau untuk arus balik atau dibalikannya oksigen dari tubuh ke jantung, yaitu proses yang terjadi oleh pembuluh arteri vena, pembuluh vena maksudnya. Lanjut, darah dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri seperti yang saya bilang tadi. Kemudian setelah oksigen diserap oleh sel tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Nah, seperti yang sudah saya kembalikan tadi, darah yang mengandung kaya oksigen akan menjadi kotor karena diserap oleh tubuh dan dipompa kembali oleh jantung melalui pembuluh vena ya. Nah, di jantung ini terjadi pemasukan nutrisi kembali dan dialirkan lagi ke seluruh tubuh dan dibalikan lagi. Ya, begitu terus ya. Lanjut, peredaran darah kecil. Secara singkat, urutan peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau kita gambarkan dari jantung ke paru-paru,
ke sini paru-paru ya, lalu kembali lagi ke jantung. Proses ini tuh terjadi setelah proses peredaran darah besar, atau bisa dibilang itu proses pengolahan darah kotor menjadi darah bersih lagi. Itu yang dinamakan peredaran darah kecil. Tujuan dari siklus peredaran darah kecil ini adalah memompa darah kotor menuju ke paru-paru untuk selanjutnya dibuang melalui mulut. Jadi ibaratnya darah-darah atau itu akan dibuang ya, karbon dioksidanya dibuang ya, menuju paru-paru dan dikeluarkan lagi oleh mulut. Darah dari jantung dibomba ke paru-paru. Selanjutnya darah kotor di paru-paru akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui proses pertukaran gas di alveolus. Nah, ya itu selanjutnya itu adalah proses pernafasan ya. Karena kita membahas proses peredaran darah, jadi kita nggak akan bahas proses itu, pernafasan. Oh ya, sekali lagi ya, proses pernafasan dengan proses peredaran darah itu berbeda ya. Walaupun kalian agak bisa sedikit mirip, cuma ini agak berbeda ya, sangat berbeda jauh ya, karena keduanya memiliki fungsi dan sistem yang berbeda. Nah, lanjut. Oksigen yang dihirup dari udara bebas akan diikat oleh hemoglobin di sel darah merah. Ya, seperti yang kalian tahu, hemoglobin itu membawa oksigen dan kemudian dialirkan ke trombosit atau sel darah merah. Sedangkan karbon dioksida akan masuk ke paru-paru dan dikeluarkan saat mengembuskan nafas, seperti yang saya sudah bilang tadi. Sehingga darah yang berasal dari paru-paru adalah darah bersih yang mengandung kaya oksigen dan akan dibawa ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan seluruh tubuh lagi melalui pembuluh arteri. Nah, lalu ini akan berlanjut ke sistem peredaran darah besar lagi ya. Seperti itu terus-terusnya. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut lagi, kita akan bahas melalui skema berikut ini. Kalau kalian lihat di sini ada skema. Nah, yang biru ini adalah daerah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan yang hitam ini atau warna abu-abu ini adalah daerah yang banyak mengandung CO2 atau bisa dibilang karbon dioksida. Kita nomor 1 itu serambi kanan, nomor 2 serambi kiri, nomor 3 bilik kanan, nomor 4 bilik kiri. Sedangkan nomor 5 itu vena, nomor 6 arteri, nomor 7 tubuh, nomor 8 itu paru-paru, nomor 9 kepala dan tangan, nomor 10 itu arteri pulmonalis, 11 itu vena pulmonalis, 12 aorta. Oke. Langsung aja kita bahas. Kalau peredaran darah besar itu jalurnya adalah 4, 12, 6, 7, 5, 1. Kita bahas lagi. 4, 12, 6, 7, 5, 1. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari 4, lalu sini diputar lagi di sini 6, 7, 5, 1. Nah, dan setelah sampai di sini akan terjadi proses peredaran darah kecil. Kita lihat dulu apa jalurnya. Ya, peredaran darah kecil jalurnya 3, 10, 8, 11, 12. 3 dari sini 10, 8, 11 dan 2. Ya, simpel ya, lebih simpel daripada sistem peredaran darah besar. Jadi 3, 10, 8, 11, 2 dan sampai sini akan terjadi lagi namanya proses peredaran darah besar. Kita bahas dulu apa itu pengertiannya dulu. Ya, pada saat proses 4 atau gimana ya? Di sini nih. Darah bersih masuk dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, darah bersih masuk dari sini, serambi kiri ke bilik kiri. Selanjutnya, darah bersih dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, darah bersih tadi akan dipompa melalui aorta ya. Jalurnya ini ada 2, ada yang ke kepala dan tangan, ada juga yang diproduksi lagi untuk dialirkan ke tubuh. Jadi kalau ke atas itu kepala dan tangan, kalau ke bawah itu ke tubuh dan seluruh bagian tubuh lainnya ya. 6. Darah kotor dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava dari serambi kanan. Nah, di sini aliran darahnya mulai berjalan. Kalau 7 ini mulai dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini akan terjadi penguraian protein yang nantinya akan mengurai oksigen menjadi karbon dioksida. Lalu darah tersebut akan menjadi kotor ya, penuh dengan karbon dioksida. Sini masuk kita ke 5. Darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan, mulai merangsek masuk dia ke paru-paru, ke jantung. Lalu yang terakhir 1, dari bilik kanan kemudian akan masuk pada sistem peredaran darah kecil. Ya, seperti saya bilang tadi. Setelah 3, dia akan masuk ke atas ya. Ini jadi peredaran darah kecil.
Langsung aja kita bahas sistem peredaran darah kecil. Yang ketiga, darah kotor masuk dari serambi kanan ke bilik kanan. Ya, dari sini ya, serambi kanan ke bilik kanan, lalu ke atas dia. Selanjutnya 10, darah kotor dari bilik kanan jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah kotor lalu dipompa ke paru-paru ya, ke atas, dipompa ke paru-paru sampai di sini nih. Nanti di sini akan terjadi proses lebih lanjut lagi. 11, darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Setelah diproses, maka darah yang berisi karbon dioksida akan diurutkan menjadi darah bersih yang nantinya akan masuk lagi ke jantung. Selanjutnya, nomor 11, darah bersih masuk dari serambi kiri dan akan diteruskan ke bilik kiri. Setelah masuk ke jantung, ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Setelah itu ke atas lagi, dan akan menjadi sistem peredaran darah besar. Nah, siklus itu akan terjadi hingga terus menerus ya. Selama darah jantung kita masih memompa darah, siklus itu akan terus berlangsung ya. Ya, sekian dari saya. Pembahasan kita sudah selesai untuk sistem peredaran darah ya. Jadi semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.